Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Zidan Behesa dari kelompok PPMC bersama Zidan El Faruqi, Mahrus Syafa Alam, Muhammad Ali Nova Mulyadi, dan Arkaditya Lanang Saputra. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan dan presentasikan tentang multi-class SVM. Lanjut. Baik, pengertian SVM, Support Vector Machine. SVM atau Support Vector Machine merupakan salah satu metode dalam machine learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti Support Vector Classification dan juga regresi atau Support Vector Regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM juga digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, hyperplane sendiri merupakan sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas yang mungkin akan dijelaskan di slide setelah ini. Oke, konsep dasar SVM. Cara kerja SVM adalah mencari hyperplane seperti yang tadi sudah dibicarakan dengan fungsi Wx plus B 0 yang berfungsi sebagai garis pemisah antara dua kelas. Kelas positif akan memiliki nilai Wx plus B lebih besar dari sama dengan 1, sedangkan kelas negatif memiliki nilai Wx plus B kurang dari sama dengan 1. SVM mencari hyperplane optimal, yaitu hyperplane yang memiliki cost function minimal. Cost function digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu hyperplane. Lanjut. Contoh dari SVM, seperti yang dapat dilihat pada gambar, yang merupakan support vector adalah titik yang berwarna hijau dan juga 2 titik biru yang berada pada garis putus-putus. Support vector paling sulit diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lainnya. Garis yang berwarna merah merupakan hyperplane pemisahnya. Di tengah-tengah itu garis berwarna merah merupakan hyperplane pemisahnya. Nah, hyperplane yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar di samping posisinya berada di tengah-tengah antara dua kelas. Artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan. Karena SVM dasar tidak dapat melakukan pengklasifikasian multiclass, maka pada kasus klasifikasi multiclass, kita menggunakan SVM multiclass. Nah, setelah ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Mahrus. Di sini ada multiclass SVM. Multiclass SVM merupakan hasil modifikasi dari metode SVM dasar yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan multiclass classification dengan memecahkan masalah multi-classification menjadi beberapa masalah klarifikasi biner. Multi-class SVM ini mendukung klarifikasi biner dan memisahkan titik data menjadi dua kelas. Dalam tipe yang paling sederhana, SVM diterapkan pada klarifikasi biner, membagi titik data menjadi 1 atau 0. Untuk klarifikasi multi-class, prinsip yang sama digunakan. Masalah multiclass dipecah menjadi beberapa kasus klarifikasi biner yang juga disebut 1 vs 1. Next. Pendekatan dalam multiclass SVM. Dalam multiclass SVM terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama one-to-one, memecahkan masalah yang multi menjadi beberapa masalah klarifikasi biner. Pengklarifikasi biner untuk setiap pasangan kelas. Dan yang kedua ada one-to-rest. Dalam pendekatan ini, perincian ditetapkan ke pengklarifikasi biner per setiap kelas. Next. One-to-one vs one-to-rest. Yang pertama one-to-one. Dalam pendekatan one-to-one, pengklarifikasi dapat menggunakan rumus M dalam kurung M-1 per 2. Yang kedua ada one-to-rest. Dalam pendekatan one-to-rest, pengklarifikasian dapat menggunakan SVM. Setiap SVM akan memprediksi keanggotaan di salah satu M-class. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arkaditya. Berikutnya merupakan gambar dari contoh masalah klasifikasi 3 kelas. Next. Kemudian terdapat pendekatan dengan one-to-one.
Dalam pendekatan one-to-one, kita membutuhkan hyperplan untuk memisahkan setiap dua kelas, mengabaikan poin dari kelas ketiga. Ini berarti pemisahan hanya memperhitungkan poin dari dua kelas dalam pemisahan saat ini. Misalnya, garis merah biru mencoba memaksimalkan pemisahan hanya antara 3 titik biru dan merah. Ini tidak ada hubungannya dengan titik hijau. Next. Berikut adalah penggambaran dengan pendekatan one-to-one. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ali. Next. Ya, di sini ada pendekatan dengan one to rest. Dalam pendekatan one to rest, kita membutuhkan hyperplane untuk memisahkan antara kelas dan kelas lainnya sekaligus. Ini berarti pemisahan memperhitungkan semua poin. Membaginya menjadi dua kelompok, grup untuk poin kelas dan grup untuk semua poin lainnya. Misalnya, garis hijau mencoba memaksimalkan pemisahan antara titik hijau dan semua titik lainnya sekaligus. Next. Ini adalah penggambaran dengan one to rest. Next. Ini adalah daftar pustaka yang sudah kami ambil. Selanjutnya ini adalah codingan yang sudah kami buat. Ya, di sini saya akan menjelaskan kode Python yang merupakan implementasi dari algoritma multiclass SVM. Sebelum saya menjelaskan kode programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu algoritma atau tahapan-tahapan dari multiclass SVM. Hal pertama yang dilakukan adalah mengunduh dataset yang akan digunakan. Selanjutnya, setelah dataset diunduh, dataset dibaca dengan memanfaatkan fungsi read CSV dan juga library pandas. Yang ketiga, melakukan normalisasi data menggunakan min-max. Setelah itu, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Setelah data dibagi, saya membentuk data latih one versus rest. Lalu menghitung nilai gradient cost function. Setelah nilai gradient didapatkan, minimasi dilakukan menggunakan stochastic gradient descent atau SGD. Lalu melakukan proses training dengan memanggil fungsi SGD berulang kali sesuai banyaknya kelas yang ada pada data. Lalu yang terakhir adalah melakukan proses testing. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Pertama adalah import data menggunakan widget. Mengunduh data menggunakan widget. Setelah data iris CSV diunduh, di sini saya akan menggunakan library pandas dan juga NumPy, dan saya menggunakan read CSV untuk meread data dari iris CSV ini dan menggunakan head untuk menampilkan datanya. Nanti data iris CSV akan ditampilkan seperti ini. Setelah data ditampilkan dan diunduh, data dinormalisasi menggunakan min-max. Nah, setelah data dinormalisasi, saya membuat data normalize untuk ditampilkan dengan head. Nah, setelah data dinormalisasi, saya membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan modul sklearn. Data latih dan data uji dibagi dengan rasio 80 dan 20. Sehingga data latih akan berjumlah 120, sedangkan data uji akan berjumlah 30. Lalu, data uji ditampilkan menggunakan head. Setelah data uji didapatkan, selanjutnya yang dilakukan adalah membentuk data latih one versus rest. Di sini kami menggunakan metode one versus rest, dan metode one versus rest membutuhkan 3 jenis data latih yang diperlukan dalam 3 SVM yang berbeda. Nah, di sini adalah fungsi yang telah kami buat. Nah, setelah fungsi dijalankan, saya menggunakan training set untuk menampilkan fungsi dari buat training set. Dan saya menggunakan print untuk menampilkan datanya. Nah, data akan tampil seperti ini setelah dibentuk. Setelah data lagi dibentuk, saya membentuk SVM biner.
Di sini saya akan menghitung gradien. Setelah nilai gradien didapatkan, saya melakukan minimasi dengan SGD. Setelah minimasi dengan SGD dilakukan, hal yang selanjutnya dilakukan adalah proses training. Proses training akan menghasilkan tampilan seperti ini. Setelah proses training dilakukan, hal yang selanjutnya dilakukan adalah proses testing. Dan di sini ada fungsi dari testing one versus rest. Setelah itu kita menampilkan datanya. Data yang jadi hasilnya prediksi yang benar untuk yang bertipe iris virginica adalah 7. Prediksi yang benar untuk yang bertipe iris versicolor adalah 1. Sedangkan prediksi yang benar untuk yang bertipe iris setosa adalah 8. Dan jumlah semua prediksi yang benar adalah 16. Hasil ini akan selalu berbeda setiap compile. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.